Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 220, kembali ke tanah leluhur. Kakak ketiga, kamu sebenarnya punya bakat lebih dari Zhaixuan. Itu mungkin jika kamu mau menjadi murid seorang ahli di level transendensi ilahi. Apakah kamu ingin aku memperkenalkanmu pada beberapa ahli hebat di sekolah alkimia? Kami juga punya beberapa ahli transendensi ilahi, kata Wang Yuan sambil tersenyum. Haha. Jian Wushuang tersenyum samar. Kurasa aku tidak membutuhkannya saat ini. Wang Yuan mengangkat alisnya, tidak mengatakan apapun. Ngomong-ngomong, kakak ketiga, kakak keempat, apa rencana kalian selanjutnya? Wang Yuan bertanya lagi. Aku sedang bersiap untuk kembali ke lembah es neter, jawab Surou lembut. Jian Wushuang dan Wang Yuan segera menatap Surou. Saya sudah pergi terlalu lama dan guru telah mendesak saya lebih dari sekali untuk kembali, kata Surou. Tuan. Jian Wushuang terkejut. Reputasi Ye Chen memang bagus, tapi menurutku dia selalu munafik. Wang Yuan mengerucutkan bibirnya. Dia orang baik, kata Surou dengan takut-takut. Wang Yuan tidak banyak berkomentar, tetapi menoleh ke Jian Wushuang. Bagaimana denganmu, kakak ketiga? Bagaimana kalau kembali ke sekolah alkimia bersamaku? Istana Kaisar Suci mungkin kuat, tetapi sekolah alkimia mampu melindungimu. Melindungiku. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya sedikit. Aku akan mengunjungi sekolah alkimia di masa depan, tapi aku khawatir aku tidak akan pergi bersamamu sekarang. Jian Wushuang tidak ingin mencari perlindungan di bawah atap orang lain. Dia mungkin akan menemukan Wang Yuan di sekolah alkimia suatu hari nanti, tetapi untuk saat ini, keadaannya tidak seburuk itu. Yah, ada satu tempat yang sangat aku inginkan sekarang, kata Jian Wushuang. Di mana? Tanya Wang Yuan. Gunung-gunung besar yang tak terhitung banyaknya, kata Jian Wushuang. Aku akan mengantarmu pergi, kata Wang Yuan. Baiklah, Jian Wushuang tidak menolaknya kali ini. Kemudian mereka berangkat lagi. Surou berpisah dengan mereka di dinasti Tianzong. Sementara itu, Jian Wushuang, Wang Yuan, dan para pengikutnya menuju ke pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Tak lama kemudian, mereka muncul di atas pegunungan. Kakak ketiga, aku akan mengantarmu ke sini. Aku akan kembali ke sekolah alkimia. Jika kau butuh bantuan, kau bisa pergi ke tempat aku mengurung Lin Yun. Itu salah satu titik kontak sekolah alkimia. Orang-orang yang berjaga bisa menghubungiku, kata Wang Yuan. Baiklah, kata Jian Wushuang sambil mengangguk sedikit. Aku akan pergi sekarang. Wang Yuan menepuk-nepuk burung kondor awan ungu yang ditungganginya saat selesai berbicara. Burung kondor awan ungu mengepakkan sayapnya, dan segera menghilang dari pandangan Jian Wushuang bersama sekelompok orang berjubah ungu. Setelah Wang Yuan pergi, Jian Wushuang menarik napas dan menatap tajam ke arah matanya. Sebelumnya, kupikir musuhku hanyalah menara bulu darah. Namun sekarang aku tahu bahwa menara bulu darah hanyalah umpan. Istana Kaisar Suci adalah monster yang memanipulasi mereka. Lagi pula, kekuatanku terlalu lemah. Awalnya aku ingin diterima oleh sekte-sekte lama di perburuan paling timur. Namun, tidak ada satupun sekte lama yang mau menerimaku karena mereka tahu bahwa Istana Kaisar Suci ingin membunuhku. Sedangkan untuk sekolah alkimia, memang benar mereka dapat bertindak sebagai penyeimbang Istana Kaisar Suci, tetapi aku harus mengganggu Wang Yuan jika aku ingin mencari perlindungan di sana. Bahkan jika aku masuk ke sekolah alkimia, aku harus menghabiskan sisa hidupku bersembunyi di sana, yang jelas merupakan sesuatu yang tidak kuinginkan. Oleh karena itu, tampaknya aku tidak perlu bergantung pada siapapun kecuali diriku sendiri. Satu-satunya tempat yang dapat memperkuat kemampuanku adalah tanah leluhur. Jian Wushuang menatap jurang di pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya, dengan kilatan di matanya. Setelah itu, dia menuju ke jurang. Jurang itu dikenal sebagai jalan buntu pertama di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Jian Wushuang juga tahu di bawah jurang itu adalah tanah leluhur. Terakhir kali Jian Wushuang memasuki jurang adalah untuk melarikan diri dari bayang-bayang menara bulu darah. Dia tidak punya pilihan selain melompat ke jurang untuk bertahan hidup. Sekarang Jian Wushuang melihat jurang gelap yang tampak begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Angin dingin berembus kencang di dalam jurang, ganas dan kuat. Dia melompat tanpa ragu-ragu. Saat ia melompat ke jurang, angin dingin menerpanya. Seketika, lapisan perisai spiritual muncul dari tubuhnya, menghalangi angin dingin dengan mudah. Ia terus meluncur turun, dan akhirnya mendarat di dasar jurang. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Jian Wushuang mendongak dengan pusing. Jurang itu dianggap buruk oleh banyak orang, tetapi sebenarnya, aku tidak menemui bahaya apapun kecuali angin dingin. Mungkin setiap ahli Yin Void dapat dengan mudah datang ke sini, gumam Jian Wushuang. Tepat saat dia selesai berbicara. Bersenandung. Sebuah seringai dingin terdengar tiba-tiba.
Saat berikutnya, Jian Wushuang melihat pria kuat yang jujur yang telah memberinya teknik pedang tanpa pamrih di makam pedang dan seorang wanita cantik yang berdiri di sampingnya. Wanita itu cantik tetapi wajahnya tetap dingin. Kedua orang itu berjalan ke arahnya perlahan-lahan. Berkat pedang pembunuh 3 kali lipat, kau tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan menuju jurang. Sedangkan yang lain, bahkan seorang pejuang alam kekosongan yang akan merasa sangat berbahaya untuk sampai ke dasar. Bahkan jika mereka sampai di sini, kami akan langsung membunuh mereka, kata wanita cantik itu dengan suara dingin. Melihat kecantikan yang memukau dan pria yang kuat, Jian Wushuang membungkuk sedikit. Senang bertemu denganmu lagi. Anak kecil, kamu datang ke sini lagi. Wanita itu menatap Jian Wushuang dengan acuh tak acuh. Aku ingat pernah mengatakan kepadamu untuk kembali hanya jika kau berhasil mencapai alam kekosongan Yin Yang. Namun, sekarang kau hanya berada di alam inti emas luar biasa. Jadi, apa yang kau lakukan di sini? Kata pria kuat itu. Wanita cantik dan pria kuat itu sedikit frustrasi. Sebelumnya, saat Jian Wushuang berada di sini, dia cukup lemah, hanya di alam inti emas awal. Karena dia datang ke jurang tanpa pilihan lain, mereka tidak mempermasalahkannya dan bahkan memberinya beberapa hadiah. Namun, mereka memperingatkannya terakhir kali untuk tidak kembali sebelum ia mencapai alam kekosongan Yin Yang. Namun Jian Wushuang datang ke sini hanya dengan alam inti emas luar biasa. Aku datang ke sini untuk mengikuti ujian di tanah leluhur, kata Jian Wushuang langsung. Mengikuti persidangan. Kau, wanita cantik itu menatapnya dengan sedikit cemoohan di matanya. Nak, tidakkah kau tahu bahwa hanya seorang ahli alam kekosongan Yin Yang yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian pertama yang paling sederhana dari 3 ujian di tanah leluhur? Teriak lelaki kuat itu. Aku tahu. Jian Wushuang mengangguk. Tetapi aku juga tahu bahwa ayahku mengikuti ujian dengan alam inti emas luar biasa, dan dia lulus. Kau bukan ayahmu. Ia sangat berbakat dan memiliki kekuatan luar biasa dalam pertempuran saat itu. Itulah sebabnya kami melanggar aturan dan membiarkan dia mengikuti ujian, tetapi kau, apakah kau pikir kau dapat dibandingkan dengan ayahmu? Kata wanita cantik itu dengan suara rendah. Saya bisa. Jian Wushuang mengangguk tanpa ragu-ragu.